Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Bogor Selatan semester 5. Mohon izin Pak Prayoga Nugraha. Saya ingin memaparkan tugas rencana pelaksanaan pembelajaran ini RPP kelas 2. Nah, dalam rencana pembelajaran saya yang buat ini, status pendidikannya itu untuk SDN Negeri 1 Lumur Sawah, kelasnya kelas 2, semester 1, tema 2, bermain di lingkunganku, sub tema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 hari, muatan terpadu matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, dan prakarya. Nomor 1, tujuan pembelajaran. Dengan membaca kembali teks pendek lomba tenis meja cilik yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Poin kedua, dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Poin ketiga, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Poin keempat, dengan mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat dengan benar. Oke, poin yang selanjutnya, poin 2, kegiatan pembelajaran. Poin pembelajaran ini ada beberapa poin, yaitu poin 1, pendahuluan. Ada poin 1, melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Poin kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Poin ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, inti. Poin 1, siswa diarahkan untuk mengamati teks bacaan lomba tenis meja cilik. Poin 2, siswa membaca teks bacaan lomba tenis meja cilik. Poin ketiga, siswa menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek. Poin keempat, siswa menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks benda mengomunikasikan. Poin kelima, siswa membuat kalimat sederhana menggunakan kosakata yang ditemukan. Poin keenam, siswa menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Poin ketujuh, siswa menyimpulkan hasil pengamatannya. Poin ke-8, siswa mengamati teks percakapan sederhana antara Lani dan Mei tentang pembagian. Poin ke-9, siswa mengajarkan latihan berupa soal bercerita tentang pembagian. Poin 10, siswa menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Poin 11, siswa menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100. Poin 12, siswa menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. Poin 13, siswa mengamati contoh soal pembagian open-ended. Poin 14, siswa bertanya jawab tentang cara penyelesaian soal open-ended. Poin 15, siswa membuktikan hasil pada contoh soal. Poin 16, siswa menggambarkan imajinatif menggunakan susunan bola pingpong dengan jam dinding berbentuk bat tenis. Nah, poin ketiga, penutup. Poin penutup ini ada 3 poin. Poin 1, membuat resume creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Poin 2, guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa, refleksi dan konfirmasi. Poin ketiga, refleksi pencapaian siswa atau formative assessment dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Poin ketiga, ada penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengembangan sikap, tes, pengetahuan, dan prestasi unjuk kerja.
atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Nah, di sini ada teknik penilaian, itu ada 3 poin. Poin 1, penilaian sikap lembar observasi. Poin 2, penilaian pengetahuan tes. Poin 3, penilaian keterampilan uji kerja. Sumber dan media pembelajarannya itu ada beberapa poin yang kita bisa cari untuk siswa, yaitu poin 1 dari anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Poin 2, buku Pandoma Guru tema 1 kelas 2 dan buku siswa tema 1 guru kelas 2, buku atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Adapun poin ketiga, buku sekolahnya manusia Munib Khantib. Nah, poin keempat, software pengajar SD atau MI. Poin kelima, video, slide, gambar tentang hidup rukun. Poin keenam, gambar tentang bermain tenis meja. Poin 7, teks bacaan tentang lomba tenis meja. Poin 8, gambar percakapan Lani dan Mei. Poin 9, lembar pengamatan alat tenis meja. Poin 10, gambar imajinatif. Jam dinding menggunakan susunan bola pingpong, jam dinding berbentuk pet. Poin yang akhir, internet, website, dan website edukasi.com. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dimaklumi karena di sini kita sambil sama-sama belajar. Jadi saya mohon maaf banyak kekurangannya. Mungkin kedepannya saya akan koreksi kembali untuk menjadi lebih baik. Saya banyak terima kasih untuk Bapak Prayoga. Dengan hormat izin saya mengundurkan diri. Maksudnya mengundurkan diri itu bahwa tugas saya sudah selesai untuk